Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kolom pencarian di Google Sheet menggunakan kategori lebih dari satu. Jadi di sini, pada tabel hijau adalah tabel sumber yang kita miliki, di mana ada nama, tanggal lahir, umur, work unit, pendapatan, dan juga tunjangannya. Kemudian kita akan menggunakan sebuah case searching yang akan kita buat dengan drop down nantinya. Case searching ini akan kita gunakan lebih dari satu kategori. Misalnya, kita akan menggunakan kategori work unit dan juga kategori salary. Nah, untuk tabel yang berwarna merah di sini, yang masih kosong di sebelah kanan, adalah hasil pencarian berdasarkan dari case searching di sini. Untuk tabel yang berwarna merah ini, kita akan gunakan satu kategori. Jadi nanti hasilnya adalah hasil pencarian dari satu kategori di case searching. Sedangkan yang berwarna kuning ini akan menggunakan dua case searching. Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, kita akan membuat case searching-nya terlebih dahulu di sini. Kita akan menggunakan menu drop down. Jadi sobat bisa klik tab data, kemudian pilih data validation. Di sebelah kanan di sini, data validation rule, sobat klik add rule, kemudian range-nya adalah P4, di sini P4, kemudian kriterianya kita gunakan drop down dari sebuah range. Kemudian kita klik di sini pada bagian bawahnya, kita klik, kemudian kita pilih work unit di sini. Kita seleksi seluruh work unit yang ada dari tabel sumber atau tabel hijau. Kemudian di sini dapatkan dari E4 dan E33. Kemudian klik OK. Sekarang kita lihat hasilnya di sini pada case searching-nya. Kita close dulu. Kita lihat hasilnya di sini sudah muncul seluruh work unit yang ada pada tabel sumber. Kalau sobat ingin mengganti style ini, sobat bisa scroll pada data validation di bawah ini. Kita scroll di sebelah kanan. Kemudian klik Advanced Option, lalu pilih Arrow di sini. Sobat bisa pilih Arrow, kemudian klik Done, hasilnya nanti seperti ini. Silakan sobat bisa menggunakan style yang manapun. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan untuk membuat case searching dari salary-nya. Kita tambah lagi, add rule lagi, kemudian ganti kriterianya, drop down from range, untuk apply range-nya yaitu pada P5 di bagian ini. Kemudian kita klik lagi di kolom kosong ini, kita seleksi salary-nya. Ini bisa kita geser sedikit. Kita seleksi salary-nya. Setelah itu, kita klik OK. Salary-nya sudah masuk semua, kita ganti lagi style-nya di Advanced Option dengan arrow. Kemudian klik Done. Setelah itu, kita close di sini. Data validation-nya sudah selesai kita gunakan. Sekarang case searching kita sudah memiliki dua case searching, yaitu dari work unit, lalu ada salary dari work unit atau masing-masing staff. Di sini ada pendapatannya. Yang pertama, kita akan mencari di tabel merah ini, yaitu berdasarkan satu case searching. Jadi menggunakan satu kategori. Nah, untuk staff name, di kolom staff name kita bisa ketikkan fungsi sama dengan if error, kemudian kita gabungkan dengan fungsi filter. Selanjutnya, dalam fungsi filter ini kita akan seleksi terlebih dahulu seluruh nama di sini, seluruh nama sampai dengan tunjangan. Jadi seluruh data yang kita miliki di kolom pencarian atau data sumber. Kita seleksi semua data di data sumber. Kemudian, koma, kita akan gunakan filter dari work unit. Jadi kita blok seluruh data work unit di sini. Kita blok seluruh datanya. Kemudian sama dengan kita akan lakukan filter berdasarkan case searching work unit. Work unit itu berada pada kolom P4 yang tadi. Jadi sobat klik P4 di sini. Selanjutnya kurung tutup untuk menutup filter, kemudian koma, tanda petik 2 seperti ini, kemudian kurung tutup lagi untuk menutup if error. Jadi ketika datanya kosong atau tidak ada data di work unit atau salary berdasarkan case searching-nya, maka akan ditampilkan data kosong nanti. Kita tekan enter sekarang. Ini masih kosong karena untuk case searching-nya masih kosong. Misalnya kita ganti dengan data service staff di sini. Jadi di sini muncul 4 orang atau 4 nama staff dengan keterangannya masing-masing dari tabel sumber berdasarkan case searching service staff.
Jadi untuk service staff ada 4 orang atau 4 staff yang ada. Jadi seperti itu yang pertama untuk satu kategori. Sekarang kita akan tambahkan berdasarkan kategori dari salary dari masing-masing di service staff di sini. Jadi service staff dengan salary 4 juta misalnya, siapa saja akan muncul pada tabel kuning di sini. Nah, untuk tabel kuning di sini kita akan buatkan rumus yang hampir mirip dengan satu kategori, yaitu seperti ini. Sama dengan if error. Kemudian kita gabungkan dengan fungsi filter. Selanjutnya kita blok kembali seluruh data nama sampai dengan tunjangannya dari tabel sumber. Nah, untuk data ini silakan sobat sesuaikan dengan milik sobat. Sobat ingin menggunakan data yang seperti apa, silakan sesuaikan. Untuk videonya kita lanjutkan, kemudian koma kita gabungkan dengan case searching dan juga case searching dari unit work unit dan juga case searching dari salary. Nah, itu kita tambahkan tanda kurung buka, kita akan pilih work unit pertama kali. Kita pilih berdasarkan work unitnya. Selanjutnya sama dengan di sini case searching dari work unit adalah di P4, kemudian kurung tutup. Selanjutnya sobat tambahkan tanda bintang. Selanjutnya kurung buka. Sekarang kita masukkan case searching yang kedua yaitu salary. Jadi kita blok seluruh salary yang ada di tabel sumber. Selanjutnya kita ketik sama dengan pilih case searching yang kedua yaitu pada bagian salary di P5. Selanjutnya kurung tutup lagi untuk menutup fungsi filter, koma, tanda petik 2, kemudian kurung tutup untuk menutup fungsi if error. Lalu tekan enter. Sekarang di sini datanya masih kosong karena untuk bagian salary belum kita pilih. Sekarang kita pilih di sini untuk bagian service tab, kita misalnya pilih yang 2.500.000 di sini. Datanya kosong, kita lihat ternyata di sini nilainya semua 4.500.000. Kita ganti dengan 4.500.000. Oke, seperti ini. Jadi ditemukan seluruh datanya itu adalah ada yang 4.500.000, itu ditemukan semuanya sama. Sekarang coba kita ganti untuk salary di tabel sumber. Misalnya service tab. Nah, di sini kita ganti dengan 3 juta. Misalnya seperti ini. Kemudian service tab yang lain kita ganti lagi dengan 3 juta juga. Oke, sekarang kita lihat hasilnya pada tabel sebelah kanan. Di sini sobat bisa lihat perbedaannya ketika menggunakan satu case searching atau pada tabel merah ini ditemukan 4 orang atau 4 staff dengan service staff. Jadi work unitnya semua service staff, tapi ketika kita menambahkan case searching yang kedua yaitu pada salary dengan nominal 4,5 juta, jadi di sini temukan 2 unit yang merupakan work unit service staff dan salary-nya 4,5 juta. Oke, di sini masih sobat lihat untuk born date-nya itu masih berupa angka-angka. Jadi kita ganti dulu formatnya. Di sini sobat bisa klik ini, more format. Kita ganti dengan date. Di sini kita ganti dengan date. Lalu salary-nya kita blok dan juga allowance-nya di sini kita tambahkan koma di sini. Kita ganti more formatnya dengan number, kemudian kita hilangkan komanya. Maaf, ini kita hilangkan komanya. Jadinya seperti ini. Oke sobat, bagaimana untuk tutorial kali ini? Apabila terlalu cepat atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar dan kita akan kembali lagi pada tutorial berikutnya hanya di Hello IT Channel. Selamat mencoba dan semoga membantu.